Sementara yang namanya ajal tidak bisa meleset 1 detik, tidak boleh kurang dari 1 detik, tidak boleh lebih dari 1 detik. Lalu bagaimana kita percuma kita berdoa seperti itu dong Ustadz? Saya ini pernah Islam, balik ke Kristen, balik lagi ke Islam lagi. Itu gimana itu ceritanya Pak Ustadz? Agama lu kayak angkos bolak-balik. Udah Pak. Saya belum paham yang tadi Pak Ustadz bilang apa wasaah apa wasi. Oh, lo jangan nyampur. Agama lo beda lo. Ada yang nanya lagi ya? Di luar utang piutang. Saya mau tanya ini Pak Ustadz, kan kalau ada teman yang ulang tahun, kita suka bilang selamat ulang tahun, kita doakan semoga panjang umur. Sementara yang namanya ajal tidak bisa meleset 1 detik, tidak boleh kurang dari 1 detik, tidak boleh lebih dari 1 detik. Lalu bagaimana kita percuma kita berdoa seperti itu dong Ustadz? Iya kan? Ya itu, enggak ya? Terima kasih Ustadz. Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Katanya dengan silaturahim umur bertambah. Padahal dalam ayat Quran, idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak bisa ditunda walau sesaat, wa la yastaqdimun, tidak bisa dimajukan walau saat. Apakah kontradiktif antara ayat dengan hadis dengan doa dari Mas Dery bahwa umur bisa bertambah? Tidak kontradiktif. Lalu yang kontradiktif itu apa? Pemahaman kita. Dijawab oleh Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, ulama besar dari Al-Azhar Kairo Mesir. Nama kitabnya Fatawa Al-Kubra, fatwa-fatwa besar, bahwa umur tidak ditambah, tapi doa panjang umur dan bersilaturahim panjang umur itu maksudnya kualitas umurnya bertambah. Ada orang yang umurnya 40 tahun tapi hafal Quran, berzikir, diisi dengan wakaf, infak, sedekah. Ada 40 rumah warung jatuh mati. Jadi yang dimaksud kita doakan, semoga Mas Dery dan semua paski kita semua panjang umur. Maksudnya umurnya berkualitas, berisi. Itu. Wallahu a'lam. Pak Ustadz, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Saya ini pernah Islam, balik ke Kristen, balik lagi ke Islam lagi. Itu gimana itu ceritanya Pak Ustadz? Innalladzina amanu, beriman, summa kafaru, murtad, summa amanu, kemudian beriman, summa kafaru, murtad, summa zdadu kufran, maka barulah tidak diterima. Jadi kalau Islam, setelah itu dia murtad, balik lagi ke Islam, maka dia diterima. Amanu, summa kafaru, summa amanu, summa kafaru, summa zdadu kufran. Ini baru tidak diterima. Nah, sebab itu mudah-mudahan Bang Tigor istiqomah dalam iman dan Islam. Agama lu kayak angkos bolak-balik. Tapi saya sudah tetap sekarang. Amin. Insyaallah. Saya udah umroh, Ustaz. Jadi Insyaallah. Jadi Bang, jalan yang benar. Insyaallah. Jadi Bang Taufik, kajian paski mungkin kerjasama dengan musyawarah supaya terus, atau kalau tidak ingin satu majelis, ustadznya nanti setelah di sana pagi misalnya, sore di paski,
Kemudian ngaji ini, kalau sekedar ngaji kita nggak ada tantangan, mesti ada sosialnya. Misalnya ngumpulin beras. Jadi saya sendiri tidak hanya sekedar ngaji, saya khususkan hari Jumat kedua setiap bulan, saya di Pekanbaru, hari Jumat khutbah Jumat, habis itu bagi beras ke masyarakat pelosok yang sulit. Lalu siapa yang menjadi relawannya? Yaitu relawan-relawan baik Kersubuhan, mantan petato, kemudian hijrah, pemuda hijrah. Karena kalau cuma ngaji, orang tidak ada tantangannya. Jadi saya ingin ke depan paski ngaji, kemudian ada gerakan dakwah, kemudian ada gerakan sosial, buat rumah tahfiz, lalu kemudian tidak hanya uang dari komunitas saja, buat yayasan, kami membuka rumah tahfiz gratis untuk yatim dan segala macam, kirim ke nomor rekening berikut ini, pasang pancingnya, Allah Ta'ala memberikan. Belajar kita dari yang dilakukan oleh almarhumah, 250 yatim 40 tahun, Prof. 43 tahun bisa tidak putus. Inspirasi. Jadi kalau mau, maka kita bisa ikuti jejak. Sehingga kita, jadi kelanjutan itu, maka Bang Tigor dan abang yang lain, dia akan terpacu terus untuk datang setiap kajian pekanan, lalu kemudian memperbaiki tahsin bacaan Qur'annya, lalu kemudian meluruskan kajiannya, kemudian ada konsultasi dengan ustadz, tanya jawab dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz. Saya mau tanya tentang peminjaman uang. Saya misalnya meminjamkan uang kepada seseorang, tapi dia nggak mau ganti. Nah, terus kita nggak mau nagih karena takut menjadi sebuah permusuhan. Kan ada peribahasa memberikan pinjaman hutang itu sama juga menanamkan musuh. Nah, bagaimana hukumnya? Apakah ini harus ditagih sama kita ataukah dibiarkan? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, satu halaman penuh, Al-Baqarah 282. Bukan tentang haji, bukan tentang puasa, tapi tentang perjanjian hutang piutang. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kamu menjalin transaksi hutang piutang ila ajalim musamma, sampai batas waktu limit tertentu, faktubuh, tulislah. Wal yaktub bainakum katibun bil adli, hendaklah ada seorang penulis yang menulis dengan adil. Wastashhidu syahidaini min rijalikum, ada dua orang saksi. Antadil, kalau tidak ada dua orang laki-laki, wa maraat, satu orang perempuan, wa maraatani, dua orang perempuan. Antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahumal ukhra. Sedetil itu dalam Al-Qur'an. Jadi kalau saya menagih hutang, sesungguhnya bukan saya sedang mencari musuh, tapi menyelamatkan dia supaya dia dan anak cucunya jangan sampai makan haram. Kalau dia tidak sanggup, ayat yang kedua, fanaziratun ila maisarah, kasih sampai batas waktu dia lapang. Kamu bisa bayar kapan? Insya Allah 1 Mei Pak Ustadz. Tahun berapa? Tahun 2022. Oke, insya Allah Mei 2022 lapang. Tidak juga dia sanggup membayar, lebih banyak minyak kita nagih daripada uang yang mau ditagih. Masuk ayat ketiga, wa antasaddaqu khairul lakum, kamu sedekahkan lebih baik. Aku sudah capek, asam uratku naik, asam lambungku kumat, kau ambil aja lah ini. Wa antasaddaqu khairul lakum, kau sedekahkan lebih baik. Yang menghafal ayat ini yang memberi pinjaman, bukan yang minjam. Sekarang yang menghafal ayat ini yang minjam. Ketika kita tagih, kapan kau bayar? Dibilangnya, wa antasaddaqu khairul lakum, kalau kau sedekahkan lebih baik. Allahu akbar. Assalamualaikum Pak Ustadz. Pak Ustadz. Kalau tadi Pak Ustadz saya belum. Udah Pak, udah Pak. Apaan? Kok. Saya belum ya, saya belum paham yang tadi Pak Ustadz bilang apa wasaah apa wasi. Oh, lo jangan nyampur.
Agama lo beda lo. Wasaah bener. Sambil bercanda apa-apa tadi gitu. Pak Ustadz lupa ya, nanti saya jelasin lagi. Apa tadi? Wasaah kalau nggak salah. Nggak tahu, wah ujang adanya kali. Ya Pak Ustadz. Ya itu. Wasilah. Bukan. Wasaah apa wasiah? Wassalam habis dong. Ya? Sa'ah wasa'ah. Nah, itu Pak Ustadz. Sa'ah. Jadi ketika itu ucapan hadis Nabi. Ada seorang sahabat, dia datang menemui Nabi. Kenapa ketika kami duduk bersamamu ya Rasulullah di dalam Masjid Nabawi, di majelis ilmu, kami merasa dekat dengan Allah. Kami merasa takut kepada Allah. Tapi ketika kami pulang ke rumah, ketemu dengan anak istri bersenda gurau, kok rasanya beda. Lalu apa kata Nabi? Sa'ah wa sa'ah. Hidup ini ada masanya serius, ada masanya bercanda, ada masanya begini. Lau kuntum kama kuntum la safahatkumul malaikah. Seandainya kamu seperti itu terus, seperti saat berada denganku di hadapanku di masjid, tidak berubah-berubah, turun malaikat bersalaman dengan kamu, kata Nabi SAW. Jadi sahabat itu pun mengalami seperti yang kita alami dan kekhawatiran seperti kekhawatiran kita. Ketika kita duduk dengan Habib, dengan Ustadz di masjid, dengan Kiai, dengan Tuan Guru, terasa begitu full iman. Tapi begitu pulang ke rumah, kok begitu ya? Rasa yang kita rasakan sekarang dirasakan juga sahabat Nabi dulu dan mereka tanya, kata Nabi nggak salah. Karena hidup ini ada sa'ah wa sa'ah. Sa'ah artinya bahasa Indonesianya saat. Semua ada saatnya, semua ada masanya. Selama tidak kita katakan, kamu kok mabuk kemarin? Semua ada saatnya. Ada saatnya mabuk, ada saatnya. Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Paham ya? Ya, enggak, ya, paham dong.